Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dinda berdiri di depan jendela kamar yang menghadap ke taman belakang rumahnya. Pagi itu, udara segar masuk melalui celah-celah kecil jendela, membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Ia menatap kosong ke arah pohon beringin tua di sudut taman. Dulu, pohon itu adalah tempat ia sering menghabiskan waktu bersama ayahnya. Banyak kenangan terukir di sana, saat ayah mengajarinya tentang kehidupan dan alam. Namun, sekarang, pohon itu hanya menyisakan rasa sepi dan kesedihan yang mendalam. Ayahnya telah meninggal 5 bulan yang lalu, meninggalkan Dinda dengan luka yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam, seakan dunia berhenti berputar di sekitarnya. Ayah adalah segalanya baginya. Dia adalah orang yang selalu ada, memberi dukungan tanpa batas, dan mengajarkan Dinda untuk kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Kini, ia merasa tak mampu berjalan tanpa ayah di sisinya. Hari itu, Dinda memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, menutup wajah dengan masker, dan berjalan menuju tempat yang tak pernah ia kunjungi tanpa kehadiran ayah. Namun, kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Setiap inci tanah yang ia injak membawa kenangan pahit tentang kepergian sang ayah. Di sepanjang jalan, pikirannya terus kembali ke malam terakhir bersama ayah. Saat itu, ayah tampak berbeda, lebih lelah dari biasanya. Dinda tahu bahwa ada yang salah, tetapi ia tak bisa menebak bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Ayah hanya tersenyum lemah, mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisi Dinda, meskipun ia harus pergi suatu saat nanti. Dinda ingat dengan jelas bagaimana ayah memegang tangannya dengan erat dan mengatakan, "Jaga dirimu baik-baik, Dinda. Hidup ini tak selalu mudah, tapi ingat, kamu kuat." Saat itu, ia tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah pesan terakhir yang ayah tinggalkan untuknya. Kini, setiap kali ia mendengar suara itu terngiang di benaknya, ia merasakan seakan ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Makam ayah terletak di sebuah pemakaman yang sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan bunga-bunga yang selalu mekar. Dinda berdiri di sana, memandang batu nisan yang sederhana, dan merasa perasaan yang sulit dijelaskan menyelimuti dadanya. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya yang tak bisa digantikan. Hatinya perih, tapi ia tahu bahwa ayahnya akan selalu ada dalam setiap langkah hidupnya, meskipun dalam bentuk kenangan. Seiring waktu berlalu, Dinda berusaha menjalani hidupnya dengan semangat yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Namun, setiap hari ia merasa semakin tertekan oleh beban kehilangan. Teman-temannya berkata bahwa ia harus move on, bahwa ia harus belajar menerima kenyataan. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa melupakan ayah yang begitu berarti dalam hidupnya? Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada semua kenangan indah yang mereka lewati bersama. Pagi itu, saat Dinda sedang menata buku-buku di rak buku ayahnya, sebuah surat yang tersembunyi di balik tumpukan buku jatuh ke lantai. Ia memungutnya dan melihat tulisan tangan ayahnya yang rapi di sampulnya. Dengan hati berdebar, Dinda membuka surat itu dan membacanya dengan seksama. "Untuk Dinda tercinta," tulis ayah, "aku tahu kamu mungkin merasa sangat kehilangan. Aku ingin kamu tahu, bahwa meskipun aku tidak ada di sini secara fisik, aku selalu ada di dalam hatimu. Jaga hatimu dengan baik, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan biarkan kesedihan menahanmu untuk melangkah ke depan. Aku bangga padamu, Dinda. Teruslah menjadi dirimu yang paling baik." Air mata Dinda menetes saat membaca surat itu. Ayahnya telah pergi, tetapi pesannya tetap hidup dalam dirinya. Surat itu seakan memberi kekuatan baru baginya untuk terus bertahan dan melangkah maju. Meskipun ayah tidak lagi ada di dunia ini, kasih sayang dan ajaran-ajaran yang diberikan akan tetap menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya. Dengan napas yang sedikit teratur, Dinda memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia tahu, hidup harus diteruskan, meskipun rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang.
Setiap langkah yang ia ambil akan selalu mengingatkannya pada ayah yang sangat ia cintai. Ia berjanji untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang ayahnya harapkan. Namun, rasa perih di hati Dinda tetap ada, seperti bayang-bayang yang tak bisa pergi. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan akan ada banyak hal yang harus ia hadapi sendirian. Tetapi, dengan pesan dari ayah yang selalu mengingatkannya akan kekuatan dalam dirinya, Dinda bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa bulan setelah surat itu, Dinda mulai menjalani hidup dengan sedikit lebih banyak ketenangan. Meski kesedihan masih menggerogoti hatinya, ia mulai berusaha untuk menghadapi hari-harinya dengan penuh harapan, seolah ayahnya masih ada di sisinya. Ia kembali bekerja di kantor penerbitan, mengerjakan buku-buku yang dulu pernah ia impikan untuk dipublikasikan bersama ayah. Namun, ada yang berubah. Setiap kali ia menyentuh halaman-halaman buku itu, ada rasa kehilangan yang mendalam, seakan buku itu bukan sekadar karya tulis, tapi juga kenangan yang harus ia jalani. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Dinda menerima telepon dari ibunya yang terdengar sangat cemas. "Dinda, bisa pulang ke rumah secepatnya? Ada yang perlu kita bicarakan." Suara ibunya terdengar terputus-putus. Jantung Dinda berdegup kencang. Ada sesuatu yang tak beres. Ia pun segera melangkah pulang, berpikir tentang apa yang mungkin telah terjadi. Sesampainya di rumah, Dinda mendapati ibunya duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat dan matanya merah. "Ibu, ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu memanggilku pulang?" tanya Dinda dengan cemas. Ibunya memandangnya dengan penuh kecemasan. "Dinda, ibu merasa ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Ayah, sebelum dia meninggal, dia sempat menulis sebuah surat yang sangat penting. Surat itu untukmu, Dinda. Ibu tidak tahu apakah kamu sudah membaca semuanya," kata ibunya, suaranya terbata-bata. Dinda terdiam sejenak. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. "Ibu, aku sudah membaca suratnya. Tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Surat itu seperti tidak lengkap." Ia mengeluarkan surat yang pernah ia baca sebelumnya. Namun sekarang ada perasaan baru yang membuatnya merasa seakan ada sesuatu yang belum terungkap. Ibunya menghela napas dalam-dalam. "Ayahmu, sebelum dia jatuh sakit, dia sempat membuat sebuah keputusan besar. Dia tidak hanya meninggalkan pesan untukmu, Dinda, tetapi juga sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Surat itu tidak hanya untuk memberimu semangat, tapi juga untuk memberitahumu tentang apa yang sebenarnya terjadi." Dinda merasa seakan dunia ini berputar lebih cepat dari biasanya. "Apa maksud ibu? Apa yang ibu maksud dengan rahasia?" tanyanya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasainya. Ibunya mulai bercerita, mengenang kembali beberapa bulan sebelum ayah Dinda jatuh sakit. Ternyata, ayah Dinda sempat terlibat dalam sebuah penelitian besar di luar negeri, yang berkaitan dengan warisan keluarga yang telah lama terlupakan. Penelitian itu berhubungan dengan sebuah perusahaan besar yang ayah Dinda dirikan bersama seorang mitra, yang selama ini tidak pernah Dinda ketahui. Semua kegiatan itu terjadi di balik layar, tersembunyi dari pandangan keluarga. "Ayahmu sangat berhati-hati, Dinda. Ia tak ingin kamu terpengaruh oleh tekanan apapun. Tapi, ada banyak hal yang harus kamu ketahui. Terkadang, orang yang kita anggap sudah tidak ada, justru meninggalkan banyak hal yang belum kita pahami." Ibunya melanjutkan ceritanya dengan penuh emosi, lalu ia menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat tua yang sudah usang, berisi dokumen-dokumen yang sangat penting. Dinda membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen yang tak ia mengerti sebelumnya. Ada laporan penelitian, foto-foto proyek besar, dan surat-surat dari berbagai pihak yang tak dikenalnya. "Ibu, ini semua apa maksudnya? Apa yang ayah sembunyikan dari kami?" tanyanya, suaranya hampir hilang dalam kebingungannya. Ibunya mengangguk pelan. "Ayahmu mungkin tidak ingin kamu terlibat dalam semua ini, Dinda. Tapi sekarang, setelah dia pergi, kamu adalah satu-satunya yang bisa meneruskan apa yang telah dia mulai. Dia meninggalkanmu bukan hanya warisan berupa uang atau benda, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus kamu ambil." Dinda merasa berat.
Apakah ini yang selama ini ayahnya sembunyikan darinya? Ia merasa seperti terjebak dalam labirin yang tak pernah ia ketahui ada. Semua perasaan tentang kehilangan ayah seakan digantikan oleh rasa bingung dan kekhawatiran yang lebih besar. Hari itu, Dinda tidak tahu harus bagaimana. Ia menatap surat-surat itu dan merasa beban yang lebih besar menanti di hadapannya. Semua yang ia ketahui tentang ayahnya kini terasa seperti hanya setengah kebenaran. Selama ini ia merasa ayah adalah orang yang sangat sederhana, selalu memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Namun ternyata ada sisi lain yang lebih rumit, sebuah rahasia besar yang terpendam di dalam kehidupan ayah. Di malam itu, Dinda duduk di meja makan, dikelilingi oleh surat-surat ayahnya yang penuh dengan informasi yang sulit dipahami. Ia merasa bingung, cemas, dan tak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia harus memilih, apakah ia akan mengikuti jejak ayah, menjalani warisan yang telah ditinggalkan, ataukah ia akan menyerah dan membiarkan segalanya terpendam seperti sebelumnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasakan rasa kehilangan yang semakin mendalam, namun kali ini, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Ayahnya sudah tiada, tapi warisan dan rahasia yang ditinggalkan harus ia ungkap. Dinda tahu, bahwa apapun yang ia pilih, perjalanan ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Hari-hari Dinda setelah kejadian itu penuh dengan pergolakan batin. Ia merasa seperti hidupnya terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada keinginan untuk melanjutkan hidupnya seperti yang ia jalani selama ini, sebagai seorang wanita yang sederhana dan mandiri, dengan pekerjaan yang disukainya. Namun di sisi lain, ada sebuah panggilan yang begitu kuat, suara dari dalam dirinya yang tak bisa ia abaikan. Suara itu berasal dari semua rahasia yang ayahnya tinggalkan, rahasia yang belum terungkap, dan yang kini harus ia pecahkan. Dinda memutuskan untuk menemui seorang pengacara yang tertulis dalam salah satu dokumen yang ia temukan. Pengacara itu ternyata memiliki banyak informasi tentang ayah Dinda yang selama ini tersembunyi. Ketika Dinda bertemu dengannya, pengacara itu menjelaskan sebuah dunia yang sangat berbeda dari apa yang Dinda kenal sebelumnya. Dinda, ayahmu adalah bagian dari sebuah jaringan bisnis internasional yang sangat besar. Dia bukan hanya seorang pengusaha biasa, tapi seseorang yang terlibat dalam sejumlah proyek yang melibatkan teknologi, investasi, dan bahkan politik. Sebelum kematiannya, dia terlibat dalam sebuah proyek yang dapat mengubah banyak hal, baik untuk keluarga Anda, maupun dunia di luar sana. Ujar pengacara itu, suara pria parubaya itu terdengar penuh teka-teki. Dinda terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya terlibat dalam sesuatu yang begitu besar. Ia selalu menganggap ayahnya adalah sosok yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis besar. Ayahnya selalu mengajarkan tentang kesederhanaan, tentang menjadi pribadi yang rendah hati, dan membantu sesama tanpa mengharapkan balasan. Namun sekarang, ia baru mengetahui bahwa di balik semua itu, ada sebuah dunia yang sangat berbeda yang disembunyikan dari dirinya. Pengacara itu melanjutkan, ayah Anda telah mempersiapkan segala sesuatunya agar Anda bisa mengambil alih beberapa aset dan perusahaan yang sudah direncanakannya. Saya yakin ini bukanlah hal yang mudah untuk Anda terima, Dinda. Namun, keputusan Anda akan menentukan arah hidup Anda selanjutnya. Dinda merasa seperti dunia ini berputar terlalu cepat. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima kenyataan bahwa ayahnya ternyata telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Apakah ia siap untuk memikul tanggung jawab itu? Dan yang lebih penting, apakah ia siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang datang dengan mengambil alih dunia yang sangat berbeda ini? Setelah pertemuan itu, Dinda merasa semakin bingung. Ia berkeliling di rumah ayahnya, mencari petunjuk lain yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya terus dihantui oleh perasaan kehilangan dan kesendirian. Di luar rumah, dunia terus berputar seperti biasa, namun di dalam hatinya, ada gejolak yang tak kunjung reda. Ia mulai membuka lebih banyak surat dan dokumen yang ada, mencoba untuk menghubungkan titik-titik yang ayahnya tinggalkan. Setiap lembaran yang dibaca memberikan petunjuk baru, membawa Dinda lebih dalam ke dalam misteri yang diciptakan ayahnya. Ada nama-nama orang yang tidak ia kenal, alamat-alamat yang tidak pernah ia dengar,
dan transaksi-transaksi yang sangat rumit yang membuatnya semakin bingung. Namun, di antara semua itu, ada sebuah nama yang sering muncul, seorang wanita bernama Clara. Di beberapa dokumen yang ia temukan, Clara disebutkan sebagai salah satu rekan bisnis ayahnya. Namun hubungan mereka sepertinya lebih dari sekadar profesional. Dinda merasa penasaran. Siapakah Clara? Mengapa nama wanita ini begitu sering muncul dalam dokumen ayahnya? Apakah ada hubungan yang lebih dalam antara mereka? Dinda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Clara. Ia mulai menggali informasi, menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Setelah beberapa minggu mencari, ia akhirnya menemukan alamat yang tertera di salah satu surat lama ayahnya. Suatu sore, Dinda memutuskan untuk mengunjungi alamat itu. Ia merasa cemas, tetapi juga merasa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ada perasaan kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Dinda sampai di alamat itu, ia mendapati sebuah rumah besar dengan taman yang terawat rapi. Rumah itu tampak seperti milik seseorang yang sangat kaya dan berpengaruh. Dinda mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan setelah beberapa saat, seorang wanita parubaya membuka pintu. "Selamat sore, saya Dinda, anak dari almarhum Bapak Arif. Saya ingin berbicara dengan Clara," ujar Dinda dengan suara yang agak gemetar. Wanita itu memandang Dinda dengan tatapan yang tajam. "Clara tidak di sini. Namun, saya bisa menyampaikan pesan jika perlu," jawabnya dengan suara datar. Dinda merasa sedikit kecewa, tetapi ia tetap memaksa. "Saya harus berbicara dengan Clara. Ini sangat penting." Wanita itu menatap Dinda beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," katanya singkat, dan Dinda pun melangkah masuk. Di dalam rumah itu, Dinda disuguhi minuman oleh wanita tersebut. Ia merasa tidak nyaman, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap bertahan. Tak lama, Clara datang ke ruang tamu, seorang wanita muda dengan wajah yang tampak familiar. Dinda merasa seperti telah melihatnya sebelumnya. Tetapi di mana? Clara menyapa Dinda dengan senyuman yang ramah. Namun ada sesuatu yang tidak bisa Dinda pahami di balik senyum itu. "Apa yang bisa saya bantu, Dinda?" tanyanya dengan suara lembut. Dinda terdiam sejenak, memandang wajah Clara yang sangat mirip dengan wajah seseorang yang pernah ia kenal. Wajah itu adalah milik ibunya, yang sudah lama meninggal. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang terungkap. Namun, apa itu? Ia tidak tahu. Tetapi ia tahu bahwa kini, segala hal yang ia pikir sudah selesai, ternyata baru saja dimulai. Dinda duduk terdiam, merasakan ketegangan yang merayap perlahan di antara dirinya dan Clara. Wajah wanita itu tampak tenang, namun ada sesuatu yang tak bisa Dinda mengerti di balik tatapan matanya. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghubungkan mereka berdua, meski mereka baru pertama kali bertemu. Dinda tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lanjut. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Clara duduk di hadapannya dengan senyum yang sama, tapi kali ini, senyum itu terasa lebih canggung. "Dinda, saya tahu ini pasti sangat membingungkan bagi kamu," katanya pelan, mencoba memecah keheningan. "Namun, ada hal-hal yang harus kamu ketahui tentang ayahmu yang mungkin tidak pernah ia ungkapkan padamu." Dinda menatap Clara dengan tatapan yang tajam. "Saya tahu ayah saya menyimpan banyak rahasia. Tetapi, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa hubunganmu dengan ayah saya?" Clara terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ayahmu adalah pria yang luar biasa. Kami bekerja bersama dalam proyek besar. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis antara kami." Clara berhenti, matanya tampak penuh kenangan, namun juga menyimpan kesedihan yang dalam. "Kami punya hubungan yang lebih dekat daripada yang kamu bayangkan, Dinda." Dinda merasa hatinya dihantam oleh kata-kata itu. Apa maksud Clara? Hubungan seperti apa yang lebih dekat itu? Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Dinda bertanya, "Apa yang kamu maksud dengan hubungan yang lebih dekat?" "Ayah saya sudah meninggal, dan saya ingin tahu segala hal yang harus saya ketahui."
Clara tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia berbicara dengan suara yang hampir berbisik. Ayahmu dan saya, kami pernah saling mencintai, Dinda. Kata-kata itu mengalir dengan perlahan. Namun setiap suku kata yang keluar terasa menghancurkan dunia yang selama ini dibangun dalam pikiran Dinda. Dinda merasa seakan seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu? Dinda bertanya dengan nada yang hampir tidak terdengar. Hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana bisa? Kenapa dia tidak pernah mengatakan apapun pada saya tentang ini? Clara menunduk, menghindari tatapan Dinda. Karena ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, Dinda. Dia ingin kamu tetap tenang dan hidup dengan cara yang baik tanpa beban masa lalu. Tetapi, hubungan kami sangat rumit. Kami berdua terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu ketahui. Kami punya janji yang harus dijaga, dan itu berarti harus menjaga rahasia ini jauh dari dirimu. Dinda merasa hatinya semakin berat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Clara seperti petir yang menghantam langit gelap hatinya. Semua yang selama ini ia percayai tentang ayahnya kini terasa seperti kebohongan. Ayah yang selalu ia kenal sebagai seorang pria yang penuh kasih dan sederhana, ternyata menyimpan kehidupan yang sangat berbeda. Dinda merasakan air matanya mulai mengalir. Tak bisa ia tahan lagi. Jadi, selama ini, saya tidak benar-benar mengenal ayah saya. Suaranya hampir terpecah. Kenapa dia harus merahasiakan semuanya dari saya? Clara bangkit dari kursinya dan duduk di sebelah Dinda. Ia mengulurkan tangan untuk menenangkan Dinda, tetapi Dinda menarik diri. Ayahmu hanya ingin melindungimu, Dinda. Dia tahu betapa kerasnya dunia ini, dan dia tidak ingin kamu terlibat dalam kerumitan yang ada. Dia ingin kamu punya hidup yang sederhana, tanpa ada beban. Clara berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dia sangat mencintaimu, Dinda, dan dia rela menyembunyikan sebagian besar hidupnya untuk itu. Dinda merasakan dirinya seperti terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia memandang Clara dengan tatapan kosong. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semua ini terlalu banyak untuk saya terima, katanya, suaranya penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Clara menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang, menatap Dinda dengan penuh empati. Saya tahu ini berat, tapi kamu harus memutuskan, Dinda. Apa yang ingin kamu lakukan dengan warisan yang telah ayahmu tinggalkan untukmu? Ada banyak hal yang harus kamu pelajari, dan banyak keputusan yang harus kamu buat. Tapi percayalah, kamu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ayahmu percaya padamu. Dinda merasa kebingungannya semakin dalam. Semua yang ia pikir tentang hidupnya, tentang ayahnya, kini berantakan. Ia merasakan tekanan yang berat di dadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak dalam dunia yang sama sekali tidak ia pahami. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melangkah dalam kabut yang pekat. Namun, di dalam hatinya, Dinda tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ia harus mengambil keputusan, apakah ia akan melanjutkan hidup dengan warisan dan rahasia ini, atau ia akan memilih untuk melepaskan semuanya dan mencoba melanjutkan hidup tanpa beban yang terlalu besar. Tapi satu hal yang pasti, ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Apapun yang ia pilih, ia harus kuat, karena ayahnya sudah mempercayakan semuanya kepadanya. Saat Clara berdiri dan berpamitan untuk pergi, Dinda tetap duduk diam. Ia memandang dunia luar melalui jendela, melihat matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Segala yang terjadi dalam hidupnya kini terasa begitu rumit dan tak terduga. Namun, Dinda tahu, tak ada jalan yang mudah dalam hidup ini. Ia harus menghadapinya, dengan keberanian yang baru, meskipun rasanya sangat sulit untuk melangkah maju.